Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almargas dan juga bagi Anda yang saat ini tengah menonton channel YouTube kami. Dan pada kesempatan hari ini kita berada di kediaman pribadi Bapak Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan refleksi akhir tahun 2024, memaknai awal tahun dan akhir tahun 2024. Nah, Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya Pak Wali, kita ingin merefleksi, kinerja dari pemerintah Kota Makassar dari awal tahun hingga di Desember 2024. Banyak tantangan, banyak juga pencapaian. Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar kita hari ini. Silakan Pak Wali. Ya, jadi memang beberapa standarisasi perkotaan, Ya. misalnya tentang inovasi, tentang LPPD, kemudian tentang banyak hal, Ya. SOP, SPM, itulah sebuah standarisasi kerja dari Mhm. sebuah pemerintahan. Ya. Pada hakikatnya pemerintahan itu punya tugas hanya dua, Mhm. menyelenggarakan belanja Ya. dengan standarisasi dan standar pelayanan minimal yang baik, Mhm. dengan prosedur yang telah ditentukan. Ya. Yang kedua adalah bagaimana memperkuat fiskal, Mhm. yaitu pendapatan. Mhm. Nah, alhamdulillah Makassar di tahun ini mendapatkan beberapa penghargaan yang cukup bergengsi, Ya. bahkan di puncak-puncak penghargaan, misalnya di laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mhm. Tahun ini di Makassar alhamdulillah sudah masuk dalam 3 tahun berturut-turut, Ya. masuk 10 besar. Itu tandanya bahwa kemungkinan besar kita akan mendapatkan penghargaan Prasamya Purnakarya Nugraha yang kedua kalinya. Mhm. Belum ada pemerintahan di Yang sama. Indonesia Ya. yang mendapatkan 2 kali. Itu biasanya disampaikan sekitar bulan April, Hari Iya. Otonomi Daerah. Biasanya yang terjadi adalah 2 periode dapat 1 prasamnya. Misalnya zaman pemerintahnya Ibu Risma, Ya. itu dia dapat di periode kedua. Mhm. Pak Sahrul dapat juga Ya. di periode kedua. Dan alhamdulillah di periode pertama kami sudah memperoleh 1 prasamnya, dan insya Allah kalau kita ditetapkan masuk LPPD ini dan saya dapat laporan kita masuk, Ya. berarti kita mendapat 2 kali. 2 Ini kali. sejarah pemerintahan daerah belum pernah ada di Indonesia seperti ini. Mmm. Kemudian penghargaan yang bergengsi lainnya, IGA Award, 3 award, ya. Innovation Government Award, Mhm. ya alhamdulillah kita masih bertengger di urutan keempat kalau tidak salah. Kita selalu masuk 10 besar. Mhm. Pernah kita urutan ketiga, pernah kedua, pernah ke-6, Mhm. ya ini urutan keempat. Bahkan kota-kota besar lainnya yang Ya. biasa langganan Mhm. itu sudah di ranking 10, ranking 9. Iya. Kita masih bertengger di 5 besar, ranking 4. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan yang paling bergengsi seperti kemarin adalah kinerja total pemerintahan. Mhm. Kerjasama dari majalah terkenal Indonesia Mhm. yang melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa. Kami selalu mendapatkan penghargaan itu, Mhm. dan alhamdulillah kemarin malam kami mendapatkan itu. Mhm. Dan yang menarik adalah kategori kinerja total. Kinerja total, ya. Berarti seluruh parameter Mmm. yang menandakan sebuah kota dengan fiskal sedang Iya. itu maju, itu di kinerja total. Baik itu IPM, daya saing, kemudian fiskal, dan Mhm. macam-macam ukuran-ukuran. Mmm. Nah, sehingga saya kira tahun ini walaupun tahun ini cukup berat karena saya cuti 2 2 bulan, bulan, ya. 2 bulan, kemudian disertai dengan proses agenda politik, 2 agenda politik tahun ini, baik itu pilpres maupun pilkada, itu memerlukan sebuah konsentrasi yang berat ya, Ya. tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Mhm. Memang suasana politik yang begitu Pencapaian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali, ini apa yang menjadi, mungkin bisa berbagi Pak Wali dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia sampai Kota Makassar ini sering mendapatkan, penghargaan, termasuk juga Kota Makassar itu terkenal dengan banyaknya inovasi. ya, alhamdulillah kita kemarin di penghargaan kinerja total itu kita ke 420 Ya. di 2 masa periode saya. Mhm. Nah, tentunya saya kira semua harus by design, Mhm. tidak ada yang tiba-tiba. Ya. Perencanaan yang baik itulah kunci sukses, Mhm. karena gagal merencana sama dengan merencanakan kegagalan. Mhm. Sehingga memang
apa namanya, daerah-daerah, apalagi terutama kepala-kepala daerah baru Ya. yang belum ada pengalaman di birokrat, saya kira ini, sebuah tantangan yang luar biasa. Saya kira Makassar bisa jadikan tempat sharing ya. Ya, saya kan juga mau selesai juga. Iya. Saya bisa jadi konsultannya gitu, Iya iya iya. bisa jadi konsultannya, kami bisa bantu Mhm. ya karena, eee, apalagi orang yang baru pengalaman jadi kepala daerah, tentunya banyak hal yang dia mesti pelajari dengan cepat, Ya. karena tantangan dan persoalan itu tidak akan berhenti, Mhm. bahkan makin hari makin berat. Berat ya. Apalagi tekanan-tekanan politik Mhm. di masa-masa awal ini tentunya tidak mudah Iya. untuk kita kemudian bangkit berbuat, yang terbaik untuk masyarakat. Mmm. Jangankan saya yang dengan suka duka perjalanan politik saya kira pemimpin hari ini adalah pemimpin yang bisa berbuat di dalam badai. Mmm. Ya, jadi badai itu sudah menjadi bahagian, sama dengan climate change lah, Iya. extreme weather, apa namanya, iklim Iklim apa namanya, perubahan cuaca, eee, ekstrim. ya. Sama politik juga begitu, mirip-mirip ini, ya, ya climate change. Iya. Jadi kita harus punya kemampuan bekerja dengan baik di tengah badai. Mhm. Nah, perlu banyak bekal, perlu banyak ilmu, perlu banyak tim, perlu banyak, pemikir, Mhm. perlu banyak perancang untuk Mhm. untuk membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Mmm. Hmm. Kalau melihat Pak Wali, sinergi yang dibangun bersama dengan seluruh OPD di sini, di Kota Makassar itu seperti apa Pak Wali? Saya selalu merancang sesuatu kalau saya yakini baik, Iya. saya tidak perlu menunggu OPD saya siap atau tidak. Oke. Tetapi dengan cara menginjeksi, orang-orang yang bisa membantu, Ya. kira-kira fenomenanya mirip-mirip PSSI lah. Mmm. Ya, dengan membawa teman-teman naturalisasi Mhm. masuk, ini adalah sebuah, ungkapan dari seorang profesor dari Swedia Mhm. yang meneliti tentang, sebuah pemerintahan yang, eee eee, larut dalam pengulangan-pengulangan, bukan pengalaman. Ya. Itu terus dia kerja. Ibarat katimbang di ruang kaca. Katimbang itu kan loncat-loncat, Iya iya iya. begitu kasih masuk ruang kaca dia loncat, kemudian terhalang oleh, dinding dan Dinding. atap, Mhm. begitu dibuka dia tidak meloncat lagi. Ya. Begitulah birokrat kita. Mmm. Nah, bagaimana caranya biar kita pukul tidak mau meloncat lagi dia. Begitulah birokrat kita. Jadi caranya bagaimana? Ambil ketimbang baru, campur di situ, ketimbang Berbaur. baru loncat, baru semua loncat. Berbaur Mirip bersama. PSSI itu, Ya. seperti itu. Mirip PSSI. Jadi manajemen PSSI ini bisa dipakai di, Struktur pemerintahan. pemerintahan, Mhm ya. mhm. Dengan membuat sebuah ketimbang-ketimbang baru yang memotivasi ketimbang lama ini. Oke oke. Ya Ada seperti itu. motivasi Bapak ya. Iya, Nah Pak Wali kan Kota Makassar ini kan tadi sempat saya katakan bahwa, Kota Makassar itu terkenal dengan inovasi, banyak baik. inovasi dan beberapa program dari inovasi yang ada di Kota Makassar ini sempat juga berkomunikasi dengan kami Pak Wali. Ada kolaborasi yang kami bangun itu dengan sekolah-sekolah Baik. yang juga, menjadi bagian dari kami di media kami sendiri dan juga ternyata, saya pun baru melihat ternyata Kota Makassar punya inovasi di sekolah itu begitu banyak. Nah Iya. ini bentuk dorongan yang dilakukan oleh Pak Wali sendiri seperti apa itu Pak? Membuat sebuah lahan Ya. pemerintahan atau sebuah pemerintahan daerah yang subur terhadap inovasi, Mhm. tentunya harus diawali dari pemimpin Pemimpin, daerahnya. oke. Karena tanpa pemimpin daerah yang, konsen terhadap inovasi, Mhm. maka akan muncul sebuah birokrasi yang, isinya ya asal Bapak senang. Akhirnya Oke. cuma penjilat saja yang Mhm muncul di mhm situ. mhm. Karena yang dinilai adalah kedekatan. Kedekatan dia. Tapi kalau kita membuat standar bahwa inovasi dan pikiran-pikiran barulah yang kita butuhkan, maka orang akan, eee eee mengeluarkan ilmunya Mhm untuk berinovasi mhm yang terbaik yang diberikan. mhm Nah, mhm. sehingga, eee, meritokrasi itu menjadi bahagian, muara daripada proses promosi atau proses, membangun sebuah birokrat yang kuat. Mhm mhm. Kuat dan adaptif, Adaptif. punya kemampuan kolaborasi, punya kemampuan mitigasi, punya kemampuan adaptasi. Mmm. Nah, saya kira itulah intinya Mhm. kenapa di Makassar begitu subur inovasi. Iya. Karena memang disiapkan lahan subur, Mhm tapi kalau lahannya misalnya berbatu-batu tidak subur, mhm. biar ditanam inovasi mati sendiri, Iya iya. ya karena tidak kondusif. Mhm mhm.
Kalau lihat inovasi yang paling berkembang sekarang Pak Wali di Kota Makassar ini yang melihat dari kacamata Pak Wali sendiri? Memang ada beberapa inovasi dasar Ya, yang menjadi platform mhm, dari semua gerakan, misalnya Somber and Smart City, City. ya, Ini adalah sebuah inovasi yang sudah diakui di seluruh dunia, mhm, di seluruh dunia, bukan hanya di ASEAN, bukan hanya di Indonesia. oke, Nah, banyak orang tidak tahu. mhm, Ya, kalau saya lihat netizen atau orang-orang yang tidak paham iya, ini dia celah-celah ini mhm, barang karena dia tidak mengerti. iya, Tidak salah juga karena mhm dia tidak mhm, mengerti. betul, Bahkan, di proses politik ini, "Apa itu smart Smart city? City, Apa itu?" Nah, Somber ya, itu sebuah iya, ekspresi ketidaktahuan. mhm, Mudah-mudahan bukan sebuah kebodohan mhm, ya, tapi ketidaktahuan. mhm, Kalau sudah kebodohan sudah parah sekali, iya, ya. Mudah-mudahan bukan kebodohan. Tapi itu akan ditertawai mhm dalam ini Makassar ini mhm, disegani di di dunia, dunia, bukan di Indonesia saja. mhm Nah, kata-kata seperti itulah yang menjadi tantangan bagi pemerintah kota, mhm, terutama masyarakat politik iya, yang tidak mengerti atau tidak pernah mengerti memang soal ini. mmm, Ya, saya kira kalau saya tidak pernah pusing dengan itu, mhm, harus jalan terus. mmm. Demi apa? Demi Kota Makassar. Makassar. Ya, Ya, kita tahu bahwa Pak Wali bekerja memang untuk Kota Makassar, iya. untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Tetapi sebagian, dalam tanda kutip Pak Wali, masyarakat menilai bahwa terlalu banyak yang dilakukan oleh Pak Wali sampai, bingung yang mana harus didahulukan itu. Sebenarnya memang sesuai kebutuhan, terlalu banyak persoalannya kita. Jadi harus banyak juga inovasinya kita. Oke. Nah, coba kita lihat pengakuan dunia kita sebagai kota yang terbahagia di Iya, dunia. betul. Ya, enggak semua berbahagia, tapi yang celah-celah itu memang yang tidak bahagia. Iya iya, Tidak masuk dalam konteks konteks kebahagiaan itu. kebahagiaan. Karena ini dunia yang menilai, bukan Mhm, siapapun. mhm, mhm. WHO menilai kita jadi kota sehat se-Asia Tenggara. Itu Oke. juga bukan kita yang nilai, Mhm, bukan para haters yang nilai, ya. mhm, Mudah-mudahan kalau dia sakit juga, mhm, insya Allah tetap biarpun haters kita layani. iya Jangankan sakit, mati saja kita layani. iya, Ya, kita ada kain kafan apa semua, mhm, jadi tidak usah khawatir, biar jadi haters, tetap dilayani di Kota Makassar. Mau sakit sampai mati pun mhm, kita layani. iya. Nah, Pak Wali, ini kan di bulan Desember kita tahu bahwa, ada musim hujan Pak Wali ya, Iya. musim hujan, dan itu kan kita tahu Kota Makassar ada titik-titik tertentu yang, menjadi langganan banjir. Nah ini persoalan banjir kan bukan persoalan 1 atau 2 tahun, bukan di zaman Pak Wali saja, tetapi di zaman sebelum-sebelumnya banjir itu selalu menjadi kenangan dan juga menjadi cerita, menjadi kenangan dan genangan. Nah ini mungkin siapa tahu pendengar kita juga mau tahu nih Pak Wali Iya. dan yang nonton juga mau tahu nih seperti apa sebenarnya langkah-langkah Pak Wali, apalagi masih berkelanjutan sampai tahun depan Pak. Saya kira silahkan lihat di tempat lain. Mhm. Bulan lalu saja Singapura banjir. Mhm, Bagaimana hebatnya Singapura. iya, Kalau misalnya lihatlah di internet, mhm, Jepang banjir, iya, Amerika banjir, Valencia banjir, mhm, semua banjir. mhm, Nah, kita mencoba mengidentifikasi banjirnya kita. mhm, Banjir kita sebenarnya kalau kita lihat itu kan tempatnya air ditinggali. iya, Seandainya tidak ada orang tinggal di situ, tidak dikatakan banjir. mhm, Itu yang barangkali namanya genangan. genangan ya, Ya, karena ini genangan sama banjir ini beda menjadi tipis. menjadi kenangan, orang bilang menjadi kenangan. Ini kan dipolitisasi nih Betul barang. betul, Tapi yang saya khawatir adalah banjir fitnah ini mhm, barang. wah, Kalau saya biasa difitnah orang, iya iya tapi sayang Allah akan marah iya, kepada orang-orang yang tidak mengambil hikmah dari sebuah cobaan, mhm, tapi mengambil cara ini saya kira Makassar ini, masih banyak orang-orang yang sehat berpikir. mhm, mhm, Dan kenapa Makassar menjadi kota yang bahagia, iya, karena orang-orang cerdas itu merasa bahagia. mhm mhm, Tapi kalau yang sebaliknya memang tidak merasa bahagia. iya, Ya karena dia tidak mengerti, apa sebenarnya yang terjadi. Coba lihat di kota-kota lain mhm, coba. Coba bisa dilihat dalam debat-debat para kandidat, jangankan jauh-jauh, orang kandidat gubernur DKI saja berdebat, "Saya akan bikin kamera di lorong-lorong." iya, Makassar sudah sudah lama. lama ya, toh, "Saya akan naikkan RT/RW iya, misalnya di Jawa Barat." Makassar sudah sudah lakukan. lakukan, Coba lihat semua ide-ide mhm di Indonesia yang baru dicanangkan sekarang, kita sudah lakukan mhm semua. mhm Ya, tapi ya sekali lagi kalau soal politik tidak ada memang, hal-hal yang bisa dipahami secara sehat. mhm Ya tidak usah ajukan aja orang-orang begitu, kita mhm, jalan terus. Pokoknya di sisa masa jabatan mhm saya akan tetap membuat Makassar ini menjadi yang terbaik mhm. Indonesia. Saya
berdoa, Iya. pemerintah selanjutnya harus lebih baik, Amin. dan saya yakin lebih baik. Mhm, mhm. Ya karena Makassar sudah dikenal di internasional, Mhm, disegani di dunia, mhm. dan di Indonesia selalu juara. Iya. Ya, jangan sampai kita mundur lagi. Mhm, mhm. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Pak Wali, ada yang mengatakan bahwa Kota Makassar itu sudah habis istilahnya tempat tinggal yang sekarang itu kan tidak ada lagi resapan air, tidak ada lagi dan itu menjadi salah satu pemikiran orang-orang luar sana. Nah, kita bisa mencerahkan melalui hari ini Pak Wali, dengan talkshow kita hari ini, bahwa, tata kota yang salah, resapan-resapan air yang kurang sehingga genangan dan genangan itu ada gitu, Ya. Pak. Ya, jadi saya kira saya sependapat itu. Mhm, Contoh tempat banjir kita blok 8, blok 10 Antang, Antang, iya, kemudian, Kodam Kodam 3, 3, iya, kemudian Jalan iya, Swadaya. Nah, itu yang kronis. mhm, Semua itu tempat air iya, yang tidak boleh dibikinkan pemukiman. pemukiman, mhm, Tapi toh bikin pemukiman di situ. mhm, Makanya saya pernah mengkampanyekan jangan beli rumah di tempat air. mhm, Seandainya tidak ada orang di situ, itu tidak dinamakan banjir. iya, 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 Cuma karena orang bangun rumah di situ, mhm, nah ya air datang baru dikatakan banjir. mhm, Banjir yang sebenarnya dalam kesimpulan banjir itu adalah misalnya di Amirullah sini tidak iya, pernah banjir, tiba-tiba air datang. mhm. Itu baru namanya banjir. Nah, kalau seperti itu namanya genangan. Genangan. Nah, jadi mesti cerdas melihat ini, Mhm, bukan persoalan salah genangan atau, mana benar salah dengan mhm, banjir genangan itu sama-sama iya, sama-sama sebuah nilai mhm, yang disebabkan oleh air, iya, seperti itu. seperti itu. Jadi saya sepakat itu, ya Iya, kepadatan ini sudah saatnya Makassar ini ke atas, mhm, ya sudah harus punya KLB yang lebih tinggi. mhm, mhm, Karena Makassar ini sempit, iya, ya sempit dan memang, RTH kita kan sudah meningkat. iya, betul, Pak. Dulu 9,75 5, sekarang sudah 11, mhm, sudah naik ndak gampang itu menaikkan itu. mmm, Nah, sehingga di kawasan-kawasan baru iya, harus ditata baik secara ketata ruangan. mhm, Memang tata ruang kita juga tidak sempurna, mhm, apalagi ada intervensi, iya, pemerintah, provinsi mhm, yang saya kira dalam tata caranya itu tidak terlalu tepat seperti itu. iya, Tapi ya apa boleh buatlah kalau mhm, seperti itu. iya, Yang diinginkan saya ikut-ikut aja, tapi risikonya saya bilang ya harus ditanggung bersama. mhm, mhm, Ya, saya sendiri yang waktu waktu menjadi, mengamati, pembuatan RT/RW, saya sendiri tidak puas. mmm, Ya, kenapa Pak Wali? mestinya kan dari kota Ke kota, dulu, iya, kabupaten kota, baru provinsi. Ini provinsi sudah bikin duluan. mhm, Nah, sedangkan kota yang punya wilayah sudah punya penduduk, iya, iya, seperti itu. mmm, Ya, kalau dipaksakan begitu kita ikut sajalah. ikut arus, Pak? Tapi itu tidak ideal dan Mhm, tidak sesuai dengan undang-undang sih. undang-undang, mhm, Begitu, itu yang seperti saya sampaikan waktu debat kemarin, iya, mhm, begitu. iya. Pak Wali, Makassar ini kan masyarakatnya merindukan, adanya stadion. Iya Nah, saya ingat Pak Wali bersama dengan PJ Gubernur sebelumnya, Pak iya, Pak Batian, Batian. melakukan kunjungan ke sana dan berjalan berkilo-kilo, Pak, ya, Iya naik turun melihat, lokasi dan ini harapan besar bagi masyarakat Kota Makassar bahwa 2025 Kota Makassar punya stadion. iya Nah, bagaimana Pak Wali? Pak Wali juga menjadi salah satu pemikir dengan adanya, stadion nantinya. iya. Persoalan stadion inilah saya sebenarnya orang yang paling paham ini barang-barang. Iya, Dulu waktu kita punya Mato Angin, saya mhm, rayang lomba Mato Angin menjadi standar stadion, internasional. mhm, Jadi saya tahu persis. Dulu waktu PSM juga belum seperti hari ini, mhm, dulu sayalah yang mengakomodir semua kepentingan iya, itu, termasuk 100 tahun PSM. mhm, Jadi tapi karena ini sudah dibawa ke sana kemari, iya, jadi memang sudah memang sangat krusial ini barang-barang. mhm, Nah, terbukti bahwa komitmen pemerintah kota dengan mengalokasikan dana iya, membantu provinsi untuk stadion, itu kan komitmen yang nyata. mhm. Nanti kan dilihat lagi, kalau saya sudah selesai, ya coba bangun stadion, kita lihat nanti. Pikir ini seperti simsalabim, Nah, nggak begitu. nggak seperti itu ya, Pak? Tapi Mhm, kita doakan karena semua itu harapan masyarakat Kota Makassar. Cuma mhm, karena ini sudah dipolitisasi, iya, ini sudah luar biasa, apa namanya,
bisingnya ya, Bisingnya, bisingnya. terlalu banyak. Kalau saya kira Iya. ini tinggal provinsi, mau atau tidak. Mhm. Karena Mato Angin punya provinsi, Iya, Baromong punya provinsi, provinsi, Sudiang punya provinsi, provinsi. heeh. Masa kota mau bikin lagi? Iya iya Emangnya mau iya. bikin polusi stadion? Iya iya. Sehingga stadion tidak jadi-jadi semua. Iya iya. Ya, kita tunggulah Mhm pemerintahan yang baru di kota, siapa tahu mhm. dia mau bangun sendiri juga. Ya, Seperti kita itu ya. doakan kita doakan kita doakan. Iya, susah juga kalau sudah dipolitisasi Pak Wali ya, karena, ya tiap orang beda-beda Ya, pola pemikirannya seperti itu. Pak Wali, 2024 akan berakhir dan banyak pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Kira-kira yang menjadi bukan PR 2024 berakhir, Kak. sedikit lagi? Karena dalam MK itu Mhm. kita berakhir setelah, pelantikan Maksud saya, serentak. tahunnya Pak, Oh, bukan tahunnya ya, tahunnya tahun jangan tahunnya. berganti. Betul Jadi, betul. banyak pencapaian-pencapaian yang mungkin belum, didapatkan Pak. Kira-kira tantangan ke depan seperti apa itu? Ya, seperti kebersihan, saya Mhm sendiri masih tidak terlalu puas dengan kebersihan. mhm. Kebersihan kita ini masih bertumpu kepada petugas kebersihan. Iya, Mestinya bertumpu kepada kesadaran kesadaran masyarakat untuk masyarakat. bersih, Mhm, seperti itu. Kita ada beberapa program termasuk, PSLI, PSEL, termasuk program-program, apa namanya, motor motor listrik listrik, ya. ya yang tidak jalan juga Mhm itu, ya dan banyak program-program kami mhm sebenarnya yang terintegrasi. mhm. Nah, tapi itu belum sempurna, belum Iya, jalan dengan baik. mhm. Nah, memang ada kendala-kendala di SKPD yang SKPD yang bersangkutan. bersangkutan. Ya, jadi Mhm kadang-kadang ya ide-ide besar itu ketemu orang yang tidak paham atau mhm dia menganggap bahwa ini proyek, mhm. ah, itu susah bara-bara gitu. Mmm. Ya. Orang menilai Pak Wali itu seperti Purbo yang punya kecepatan cukup cukup cepat dibanding di bawah. Jadi agak susah, Pak. Ada yang menilai seperti itu, masyarakat pun menilai seperti itu. Pak Wali punya pencapaian-pencapaian yang cukup bagus. Ide-ide yang dikeluarkan pun cukup bagus, inovasi pun dikeluarkan cukup bagus, tetapi itu kadang-kadang Eksekusinya ya. ya di bawah, seperti itu. Ada Ya, yang tidak jalan mungkin, Pak, atau seperti apa? iya, tidak kan saya kan cuma apa yang ada yang yang ada tersedia, Mhm. jadi tim-tim yang ada, saya tidak bisa naturalisasi kan. Iya iya Saya iya. ini kalau sepak bola naturalisasi saya kasih Bisa. masuk orang dari luar. Iya. Jadi tapi kan bukan berarti kita harus berhenti berinovasi, Mhm. tidak 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 seperti seperti itu. itu. Buktinya banyak apresiasi-apresiasi terhadap inovasi. Kemarin teman-teman Jepang datang, Mhm. kementerian dari Jepang datang. Iya. Mereka meneliti soal disaster atau Mhm. bencana. Mhm. Mereka kaget lihat comment center kita Iya. yang sudah dari 2018, berarti sekarang 2004, Mmm. sudah 12 tahun, Iya. 14 tahun ya, 14 tahun, Mmm. ya. Lumayan, Pak, lumayan. Kemudian dia lihat comment center kita yang baru, ya 8 tahun ya, 8 tahun. 8 tahun sorry, 8 Mhm. tahun. Itu mereka kaget-kaget, padahal itu anu anu lama, belum Iya. yang baru. Nah, artinya dalam standar dunia, Mhm. kita sudah masuk dalam standar dunia, ya. Dan saya kira tidak usah berhenti dengan ketidakmampuan, SKPD. Ya SKPD. SKPD yang mampu aja, yang bisa bekerja sama aja dengan saya ajak. Mhm mhm. Palingan ada berapa orang yang punya pemikiran yang Pemikiran yang sama. kan yang lain kan cuma menjaga jabatannya, ya, bukan menjaga kerjanya gitu. Kerjanya. Oke. Baik, Pak, sebelum kita akhiri mungkin Pak Wali ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita maupun yang nonton, pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan Pak Wali dan ini tidak akan berhenti sampai di sini dan Pak Wali pun sudah menitipkan ke teman-teman SKPD dan Iya seluruh kepala dinas bahwa untuk tetap menjaga kekompakan, seperti itu. iya. Silahkan Pak Wali. Iya, jadi saya kira, kota ini milik semua, Iya. bukan milik saya sebagai wali kota, Mhm. bukan milik SKPD. Iya. Jadi yang mengawal kota ini, yang menjaga kota inilah kita semua. Mhm. Jadi walaupun saya pasti akan berakhir, ini Iya pasti akan berakhir, iya. karena jabatan itu selalu punya akhir, Mhm. maka saya titipkan kota ini kepada kita semua. Iya. Maju mundurnya kota kita tergantung kita. Kita, iya, Kalau betul. pemimpin akan datang, kita dapat yang lebih baik, kita harus bersyukur. Mhm. Bahwa dan kita doakan beliau, Iya. dan kita harus loyal kepada beliau, Mhm. dan beri kesempatan kepada beliau. Mhm. Tapi kalau pemimpin akan datang itu, membuat kita mundur lagi, Mhm. maka kita harus sama-sama juga memberikan kritikan, Mhm. kita sama-sama memberikan pengawalan, Iya. membantu Mhm. supaya jangan kalau mundur, mundur Mundur sama-sama. sama-sama, iya. Ya makanya
kita selalu berdoa pemimpin akan datang harus lebih baik, Ya, harus lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih membawa Makassar ke arah yang jauh lebih lebih baik. bagus. Kita doakan itu. Baik. Dan saya minta semua SKPD harus loyal dan kita Mhm, semua harus loyal mhm. kepada pemimpin baru kita. Baik, terima kasih banyak Pak Wali sudah meluangkan waktunya pada kesempatan siang hari ini, dan maju mundurnya satu kota itu adalah dari kita. Iya, Masyarakat juga betul. punya peran yang cukup penting, bukan hanya pemerintah, karena pemerintah sudah sejauh ini juga memberikan yang terbaik buat Kota Baik, Makassar, apalagi di 2 periode Pak Wali Kota yang juga melahirkan banyak inovasi dan memberikan banyak, perubahan di Kota Makassar. baik. Sukses selalu Pak Wali dengan Sama-sama. segala ikhtiarnya hari ini, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Amin. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.